Pilihlah capres yang memberikan gagasan atau janji-janji yang realistis. Bukan capres yang memberikan janji-janji kampanye yang bombastis dan terdengar agak gombal gitu loh. Karena kan kalau terutama program-program yang ada embel-embel gratis-gratisan itu kayaknya tuh gombal lah. Halo, ketemu lagi dengan saya, Yanti. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang capres dari Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Nah, beliau itu kerap melontarkan pujian-pujian terhadap semua program-program pembangunan Presiden Jokowi. Mulai dari memuji bahwa semua kebijakan Pak Jokowi itu sudah on the track atau sudah di jalan yang benar. Kemudian memuji bahwa semua kebijakan Pak Jokowi juga sudah berpihak pada rakyat kecil. Selain itu juga pernah memuji kebijakan hilirisasi dari Pak Jokowi yang sudah menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai juga pernah memuji gaya berpolitik yang ditampilkan oleh Pak Jokowi yang membuat Indonesia semakin dihormati di mata dunia. Intinya, sebuah kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun terakhir ini sudah bagus dan menurut Prabowo memang harus diteruskan. Biasalah, beliau kan memuji-muji Pak D karena memang caper. Ya, tujuannya supaya dapat endorsement dari Pak D. Nah, persis kita lah lagi memuji-muji gebetan ya untuk mendapatkan perhatiannya juga. Nah, sebagai calon presiden dari Gerindra, Prabowo menyampaikan ke publik bahwa dirinya itu berkomitmen akan melanjutkan semua program-program pembangunan dan kebijakan Presiden Jokowi apabila dia diizinkan oleh rakyat untuk berkuasa alias menjadi Presiden 2024. Tidak cuma sekali dua kali loh Prabowo menyampaikan hal ini, namun sudah berulang-ulang kali dia menyampaikan hal yang sama agar publik percaya bahwa dialah capres yang tepat untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi ternyata semua itu adalah bohong. Loh, kok bohong? Gak bahaya tak? Nah, Pilpres belum mulai aja kok udah ketahuan bohongnya sih? Biasanya para politisi kan memberikan janji-janji palsu saat berkampanye. Dan setelah dia terpilih, baru ketahuan bohongnya. Karena saat menjabat tidak memenuhi janji kampanyenya kan? Tapi ini beda. Kalau yang ini, rakyat belum sempat memberinya izin untuk kuasa loh. Tapi sudah ketahuan bohongnya. Soal mau melanjutkan semua program-program pembangunan dan kebijakan dari Presiden Jokowi. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena baru-baru ini pihak Prabowo menyampaikan bahwa jika nanti dia terpilih menjadi presiden, maka dia akan menjalankan program unggulannya yaitu program makan gratis. Nah, selama 9 tahun terakhir ini Presiden Jokowi memimpin Indonesia, kalian belum pernah kan dengar sekalipun ada program makan gratis di Indonesia? Ada gak? Gak ada tuh. Jadi fix ya, program makan gratis ini bukanlah program Presiden Jokowi. Nah, ketahuan kan yang dari kemarin sesumbar akan melanjutkan semua program dari Presiden Jokowi, tapi bohong. Bahkan menurut hitung-hitungan dari tim mereka, program makan gratis ini membutuhkan anggaran mencapai 400 triliun rupiah per tahun. Kebayang nggak? 400 triliun rupiah per tahun. Itu juga hanya untuk makan 1 kali per hari loh. Nah, uang dari mana 400 triliun? Masa iya tunggu jatuh dari langit?
Kebutuhan dana yang begitu besar untuk menggolkan program makan gratis ini berarti harus mengorbankan anggaran dari program dan sektor lainnya yang mungkin akan jauh lebih prioritas. Nah, ini kan jelas-jelas membangunkan ya. Di satu sisi, Menteri Pertahanan ini menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program kerja dari Presiden Jokowi. Tapi di sisi lain, malah menggagas sebuah program yang terdengar seperti janji-janji gombal yang membutuhkan anggaran yang bombastis. Nah, saya pikir mungkin janji gombal yang tidak realistis ini adalah bentuk manuver dari Prabowo demi merebut suara pendukungnya. Karena pada akhir-akhir ini, hasil survei dari beberapa lembaga survei terpercaya menunjukkan bahwa elektabilitas dari Prabowo itu cenderung menurun. Sementara hasil survei elektabilitas rivalnya, si rambut putih Ganjar Pranowo, malah melejit naik. Nah, melihat kenyataan angka elektabilitas dari Prabowo yang semakin menurun, tak mungkinlah tim suksesnya itu berdiam diri aja, ya kan? Nah, orang yang terlalu berambisi untuk berkuasa biasanya tuh melakukan apa aja agar bisa memenangkan kontestasi tersebut, termasuk membohongi masyarakat dengan janji-janji palsu. Makanya muncullah program makan gratis yang faktanya itu sulit direalisasikan, mengingat anggarannya itu sangat bombastis, terlalu tinggi, 400 triliun rupiah per tahun. Namun program tersebut tetap dijanjikan kepada masyarakat itu seperti mau membodoh-bodohi masyarakat. Ibarat kita kalau mau anak kecil nurut kepada kita kan bisa memberikan dia iming-iming permen gulali kepada mereka agar nurut pada kita kan. Nah, jika sampai ada banyak masyarakat yang termakan janji manis dari Prabowo hingga amit-amit dirinya berkuasa seperti yang dia minta dari masyarakat, maka jelas ini berbahaya. Karena untuk merealisasikan program makan gratis ini membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Pemerintah jadi harus mengalokasikan sejumlah dana yang akan diambil dari anggaran program-program strategis yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Nah, jika anggaran dari program-program strategis itu berkurang, akibatnya program-program pembangunan dari Presiden Jokowi itu akan terancam berhenti alias mangkrak di tangan Prabowo. Makanya kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas ya, memilih dengan jeli mana di antara 3 kandidat capres yang ada saat ini itu yang serius akan melanjutkan program pembangunan Pak Jokowi. Kan ada tuh capres yang hanya sebatas niat mau melanjutkan pembangunan Presiden Jokowi, tapi tak punya kemampuan. Selain itu, ada juga capres yang dengan terang-terangan bilang tidak mau meneruskan program Presiden Jokowi karena memang dia sadar dia nggak mampu. Dan untungnya sih masih ada satu capres yang mau melanjutkan program dari Presiden Jokowi dan sudah memiliki rekam jejak keberhasilan memimpin daerah. Jadi ingat ya, penting juga kita melihat gagasan yang ditawarkan oleh 3 kandidat capres. Pilihlah capres yang memberikan gagasan atau janji-janji yang realistis. Bukan capres yang memberikan janji-janji kampanye yang bombastis dan terdengar agak gombal gitu loh. Karena kan kalau terutama program-program yang ada embel-embel gratis-gratisan itu kayaknya tuh gombal lah. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menemani saya Yanti berbicara politik di Siwot TV. Gerak cepat, Indonesia maju.